Metro 1. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kepala Kejari Banyuasin berkomitmen selesaikan sejumlah kasus dugaan korupsi. Pemprov Sumsel segera tetapkan kenaikan UMP. Pendengar, itulah diantara informasi yang akan kami hadirkan pagi ini, Senin 9 Desember tahun 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Andi Ruskan, kita mulai dengan informasi yang pertama. Ombudsman minta Polri bekerja profesional dalam menangani masalah korupsi, terkhusus secara intern, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Sempat menjadi perbincangan terkait lembaga terkorup di ASEAN dengan memperoleh angka 7,56 setelah Thailand dan Filipina. Versi Indeks Mundi, Polri atau Polisi Republik Indonesia diharapkan bisa menunjukkan jati diri bahwa hal tersebut hanya penilaian semata. Berdasarkan laman Indeks Mundi yang diakses pada Kamis 16 Mei 2024, mereka menggelar survei Police Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi Polisi dalam rangka memberikan ukuran subjektif tingkat korupsi di suatu negara sesuai persepsi warganya. Polri bahkan menduduki peringkat 18 di dunia polisi terkorupsi. Menurut Ketua Ombudsman Sumsel M. Adrian, dalam hal ini Polri harus benar-benar serius dan menepis penilaian tersebut dengan upaya lebih tegas dalam pemberantasan korupsi, terkhusus di tubuh Polri itu sendiri. Ya, ini kan justru jadi tantangan juga nih dari pihak Polri. Jadi untuk tegas menindak oknum-oknum yang justru dari lingkaran dalam mereka. Karena ini juga nanti jadi batu uji trust masyarakat terkait penanganan kasus-kasus yang ada di tubuh Polri seperti itu. M. Adrian juga berharap dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, upaya pemberantasan korupsi akan lebih baik, tidak hanya skala Polri, melainkan semua lini yang dapat menimbulkan kerugian negara dan masyarakat luas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Naditya melaporkan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri ataupun Kejari Banyuasin Raymond Hasdianto Sihotang SHMH memberikan keterangan terkait perkembangan proses penyelidikan sejumlah kasus hukum di wilayahnya. Raymond menyebutkan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk melaksanakan penyelidikan mendalam terhadap berbagai kasus yang berpotensi merugikan negara, termasuk di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Banyuasin yang sebelumnya telah adanya penetapan tersangka. Raymond juga menekankan bahwa penyelidikan dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan memenuhi prinsip-prinsip hukum. Menurutnya, upaya tersebut bertujuan untuk menjaga kredibilitas proses hukum dan menghindari potensi kriminalisasi. Terkait dugaan kasus di DLH Banyuasin, Raymond mengindikasikan adanya potensi pengembangan terhadap tersangka baru. Namun hal tersebut masih dalam proses pendalaman berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam kesempatan yang sama, Raymond menyampaikan bahwa kejaksaan juga memiliki tugas untuk memulihkan sistem yang terdampak akibat kasus-kasus hukum. Hal ini sejalan dengan arahan pimpinan untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kita sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan dan kita tidak dapat memberitahukan karena ini masih dalam proses penyelidikan, karena untuk memenuhi hak asasi manusia dan untuk memenuhi status hukum ya subjek-subjek orang-orang yang nantinya akan kita tingkatkan ke penyidikan yang insya Allah tahun ini juga kita akan laksanakan. Dan untuk progres ke depan kita
kami dari Kejaksaan Negeri Banyuasin meminta dukungan oleh teman-teman semua, karena apapun yang kita laksanakan tanpa ada dukungan dari teman-teman media sama saja. Kedua, untuk di dalam penyelesaian proses penegakan hukum yang sudah kita laksanakan ini bukan hanya kita. Raymond juga mengapresiasi peran media dalam mendukung transparansi proses hukum dan meminta dukungan penuh dalam pelaksanaan tugas kejaksaan. Untuk membahas lebih lanjut terkait upaya pemberantasan korupsi di Sumatera Selatan, berikut kita simak wawancara singkat Rian Apridani bersama Ketua DPW Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau KAMAKI Sumatera Selatan, Bung Ferry. Baik, Bung Ferry, hari ini 9 Desember 2024 kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Tentunya di Sumatera Selatan banyak hal yang masih perlu kita soroti terkait upaya untuk memberantas korupsi. Seperti apa catatan dari Bung Ferry terhadap penanggulangan kasus-kasus korupsi yang ada di Sumatera Selatan, Bung Ferry? Oh iya, selamat pagi kepada pemirsa TVRI. Saya menyoroti masalah banyaknya kasus yang belum tuntas, yang penyidikannya berlama-lama sehingga sampai saat ini belum menetapkan tersangka, belum ada titik temunya, sehingga banyak masyarakat bertanya bagaimana apa istilahnya itu kinerja dari aparat hukum Sumatera Selatan gitu. Dari catatan Anda, kasus apa yang menonjol yang memang masih menjadi perhatian masyarakat, yang ditunggu-tunggu masyarakat? Ya, perkara ini terkait pilkada sebenarnya ya. Adanya perkara yang tertunda oleh karena pilkada. Ini karena aturan dari Jaksa Agung ya, bahwasanya perkara yang menyangkut orang-orang yang ikut dalam pilkada itu ditunda sampai dengan selesainya pilkada. Seperti ya, boleh saya ngomong ya, kasus yang ditangani oleh Bareskrim yang saat ini di SPDP-nya sudah di Kejati. Masalah Bank Sumsel Bubble. Boleh kan saya bilang itu ya? Boleh kan? Jadi Bank Sumsel Bubble itu sudah selesai penyelidikannya. Namun sampai sekarang pihak peneliti Kejaksaan Tinggi Sumsel belum menemukan. Artinya mereka lambat sekali menindaklanjuti SPDP yang diberikan oleh Bareskrim Mabes Polri. Ini menjadi catatan penting. Jangan sampai perkara ini istilahnya hilang di tengah jalan. Kemudian perkara PNI ya, kan ini sudah selesai. Pilkada, ya segera tindak lanjuti, kalau perlu segera cepat lakukan istilah gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Kemudian perkara PTSL Kota Palembang yang sempat ini masih bergulir, itu segeralah untuk dilanjutkan kepada tersangka lain. Ini kan baru ini 3 orang. Kemudian perkara Yayasan Matahari 9 yang saat ini juga masih belum menemukan titik temu, padahal sudah dinyatakan ada kerugian negara oleh Kejaksaan sebesar 33 miliar. Jadi ini semua menunjukkan bahwa Sumsel ini berlama-lama, penindakan kasus perkaranya itu berlama-lama. Sehingga kadang-kadang masyarakat bertanya, ada apa ya? Gitu. Baik, itu catatan Anda kepada aparat penegak hukum. Ya. Bung Ferry, tapi saya ingin melihat permasalahan ini lebih luas lagi, sesuai dengan tema anti korupsi 2024. Ya. Bagaimana komitmen memberantas korupsi untuk Indonesia maju. Kalau ini dikaitkan dengan kepedulian masyarakat terhadap masalah korupsi di Sumatera Selatan, seperti apa, Bung Ferry, Anda menilai? Ya, saya melihat masyarakat Sumatera Selatan begitu apatis ya, begitu istilahnya tidak begitu peduli, mohon maaf ini kalau saya melihat terhadap tindak pidana korupsi, karena bukan mereka tidak peduli, tapi karena seringkali penindakannya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan ya.
Banyak sekali kasus korupsi itu malah istilahnya pelaku utamanya lepas. Hanya yang pelaku bawahnya saja. Sehingga masyarakat sekarang merasa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan ini berjalan lamban, berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka, begitu. Lalu bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang korupsi? Ya, sekarang ini kan sudah ada perintah dari Presiden untuk segera menindaklanjuti perkara-perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan program pemerintah yang baru ini melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal. Nah, ini harus bagaimana institusi kejaksaan, kepolisian di Sumatera Selatan menindaklanjutinya. Jangan seperti sekarang ini. Mereka terkesan ya bagaimana berjalan, kadang-kadang sudah mau pada saat yang menentukan tersangka mundur lagi seperti perkara PTSI itu sudah 2 tahun sudah selesai, kerugian negara ada tapi tidak ada cerita. Baik, jadi mungkin caranya adalah dengan menjawab bagaimana pertanyaan-pertanyaan publik ya terkait kasus-kasus yang memang masih ditunggu ujungnya ataupun akhirnya. Iya. Jadi kalau kita berharap lembaga hukum, institusi hukum ini terbuka kepada masyarakat. Jangan mereka sekarang ini menutup diri. Kalau sekarang menutup diri, sekarang mereka terbuka. Ini masalahnya, kenapa begini? Baik. Ini masalahnya, kenapa begini? Itu. Yang kita harapkan mereka membuka diri, gitu. Baik, Bung Ferry, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum, Bung Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, berikut ragam komentar masyarakat. Menurut saya hari anti korupsi itu sangat bagus ya, karena untuk pejabat-pejabat itu akan diingatkan jangan sampai melakukan tindakan korupsi. Seharusnya dana itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Pemerintah seharusnya lebih transparan dan terbuka dalam pengelolaan anggaran dan bertanggung jawab atas tindakannya apabila ada pejabat yang melakukan tindak korupsi. Ini merupakan momen penting untuk mengingatkan semua pihak akan bahaya korupsi terhadap pembangunan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, baik itu semua kalangan atau golongan masyarakat. Korupsi ini sangat merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang adil. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi menciptakan ketidakadilan dan menghambat pembangunan. Peringatan ini mengingatkan kita semua, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Dengan memperkuat nilai-nilai inilah, kita dapat menciptakan sistem yang lebih bersih dan memberantas budaya korupsi demi masa depan yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Pendengar, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. Menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, harga beberapa kebutuhan pokok di Kota Palembang mulai mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan di Pasar 26 Ilir pada 6 Desember tahun 2024, harga bawang putih kini mencapai Rp40.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp38.000. Begitu juga dengan bawang merah yang dijual Rp36.000 per kilogram, naik dari Rp34.000. Sementara itu harga telur tetap stabil di angka
Rp40.000 per kilogramnya. Cabai merah mengalami penurunan harga dari Rp30.000 menjadi Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram untuk kualitas super. Hal ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi. Namun harga cabai hijau masih tetap tinggi mencapai Rp20.000 per kilogram, naik menjadi Rp5.000 dari harga sebelumnya. Harga cabai rawit juga mengalami kenaikan, kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Ani, mengatakan harga bawang putih dan bawang merah mengalami kenaikan, tetapi telur masih tetap stabil. Bawang putih, bawang merah 36, sedang naik sekarang. Sedang naik. Dari sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 38 naik ke 40. Telur biasa udah naik tidak. Sementara Wana, warga Palembang, saat ditemui mengeluhkan kenaikan tersebut dan dirinya harus memutar otak untuk membeli kebutuhan pokok dan pengeluaran lainnya. Dirinya berharap kepada pemerintah bisa mengatasi lonjakan harga tersebut. Sekarang bikin pusing untuk ibu-ibu, para ibu-ibu rumah tangga yang mau masak, belum cabai, bumbu di dapur, belum lauk pauk, belum sayur, belum biaya anak sekolah. Jadi ini mempengaruhi nih barang-barang naik di pasar gini. Jadi ibaratnya buat jajan anak dikurangin untuk beli bumbu di pasar. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengantisipasi supaya barang di pasar ibu-ibu bisa menjangkau harga nggak begitu mahal. Kenaikan harga bahan pokok ini diprediksi akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Lamsihar Siltonga melaporkan. Mendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital dan channel YouTube RRI Palembang. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Peningkatan sebesar Rp224.696 membuat UMP Sumatera Selatan tahun depan menjadi Rp3.681.570. PJ Gubernur Sumsel Ellen Setiadi menyatakan kenaikan ini merupakan langkah pemerintah untuk mendorong kesejahteraan pekerja di tengah tantangan ekonomi. Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan pekerja. Kita sudah ada permen naker, kita ikutin aja itu. 6,5% itu sudah fix dan akan berlaku 1 Januari. Dan nanti kita siapkan yang untuk upah sektoral. Sejumlah pekerja menyambut kebijakan ini dengan harapan besar, sekaligus kekhawatiran. Bagi mereka kenaikan UMP dapat membantu daya beli, tapi perlu diiringi dengan pengendalian harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, Pemprov Sumsel masih mempersiapkan aturan terkait upah minimum sektoral yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi pekerja di sektor-sektor tertentu. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Akhirnya pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Kepala Kejari Banyuasin berkomitmen menyelesaikan sejumlah kasus dugaan korupsi. Pemprov Sumatera Selatan segera tetapkan kenaikan UMP. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Ruskan bersama rekan kami Bunga. Sampai jumpa.